Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai penelitian agama dan keagamaan yang beranggotakan oleh yang pertama ada saya sendiri, yaitu Hanifah, NIM 2619059. Yang kedua ada Muhammad Anugrah, NIM 2619060. Dan yang ketiga ada Nailil Mufrodah, NIM 2619061. Dan yang keempat ada Khairul Rozikin, NIM 2619062. Poin-poin yang akan kita bahas adalah yang pertama ada pengertian penelitian keagamaan, dan yang kedua ada perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Yang ketiga ada contoh aplikatif dari penelitian agama dan keagamaan. Nama saya Khairul Rozikin, NIM 2619062. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang pertama, penelitian agama. Menurut Juhaya S. Praja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Terdapat dua bidang penelitian agama, yaitu satu, penelitian tentang sumber ajaran agama yang telah melahirkan disiplin ilmu tafsir dan ilmu hadis. Dua, pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam sumber ajaran agama tersebut. Selanjutnya, pengertian penelitian keagamaan. Menurut Juhaya, penelitian keagamaan adalah penelitian hidup keagamaan, yaitu praktek-praktek ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual maupun kolektif. Penelitian tersebut meliputi pertama, perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakat. Dua, perilaku masyarakat atau suatu komunitas sebagai penganut suatu agama. Tiga, ajaran agama yang membentuk peranata sosial, corak perilaku, budaya masyarakat beragama. Terima kasih. Saya Nailil Mufrodah, NIM 2619061 akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian agama dengan penelitian keagamaan. Atau Mudar mengutip pendapat Middleton, seorang guru besar antropologi di New York University. Beliau berpendapat bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada tiga elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magik. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem keagamaan atau religious system. Dalam penelitian agama, contohnya tentang penelitian agama Islam, objek yang diteliti antara lain adalah ilmu-ilmu dalam Islam, seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu akhlak, dan ilmu tasawuf. Maka dalam penelitian keagamaan Islam, objek yang diteliti yaitu agamanya sebagai produk interaksi sosial. Secara keseluruhan, baik penelitian agama maupun penelitian keagamaan merupakan kajian yang menjadikan agama sebagai penelitian. Penelitian agama adalah penelitian tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Sedangkan penelitian keagamaan adalah agama sebagai gejala sosial. Untuk penelitian keagamaan yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial, tidak perlulah membuat metodologi penelitian tersendiri. Penelitian ini cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada. Contoh aplikatif dari penelitian agama dan penelitian keagamaan. Jika tujuan penelitian adalah mencari kebenaran, maka objek dalam penelitian bukanlah agama. Bukankah agama itu merupakan kebenaran itu sendiri? Pendapat tersebut sebetulnya sah, akan tetapi tidak akan semudah itu. Misalnya saja, Imam Bukhari dalam mengumpulkan dan menentukan tingkat keabsahan hadis, maka Imam Bukhari telah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami dalam melakukan studi Islam.
Pemahaman terhadap istilah ini akan mempermudah dalam memasuki bidang studi Islam. Istilah tersebut diantaranya adalah pendekatan. Pendekatan adalah cara melakukan sesuatu atau way of dealing with something. Berikut adalah beberapa pendekatan sebagai contoh aplikatif dari penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang pertama ada pendekatan teologis. Pendekatan teologis merupakan pendekatan yang normatif dan tidak subjektif terhadap agama. Pada umumnya pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut suatu agama dalam usahanya menyelidiki agama lain. Secara harfiah, pendekatan teologis normatif dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibanding dengan yang lainnya. Berikutnya adalah pendekatan antropologis, salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah memahami agama dengan pendekatan antropologis. Bisa dikatakan pendekatan yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama lain. Yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Dalam pendekatan dengan agama dan keagamaan, sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh, serta berupaya perserikatan hidup itu serta kepercayaan. Keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam tiap persekutuan hidup manusia. Yang keempat ada pendekatan filosofis. Pada dasarnya filsafat adalah berpikir untuk memecahkan masalah atau pernyataan dalam menjawab suatu persoalan. Namun demikian tidak semua yang berpikir itu memecahkan suatu permasalahan dapat disebut filsafat. Filsafat yang dimaksud adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Dengan demikian, filsafat dapat menjembatani perbedaan antara masalah-masalah yang bersifat keagamaan semata-mata dengan masalah yang bersifat ilmiah. Yang kelima ada pendekatan historis. Secara historis adalah ilmu yang di dalamnya dibahas mengenai peristiwa dengan memperlihatkan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. Pendekatan historis bertujuan melihat agama dan keagamaan dalam perkembangan dan penyelesaian permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Keenam, pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Yang ketujuh ada pendekatan psikologi. Usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek batin pengalaman keagamaan merupakan pendekatan psikologi. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati. Dengan ilmu jiwa ini, selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, diamalkan, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Lalu ada pendekatan doktriner. Pendekatan doktriner atau pendekatan studi Islam secara konvensional merupakan pendekatan studi di kalangan umat Islam yang berlangsung adalah bahwa agama Islam sebagai objek studi diyakini sebagai sesuatu yang suci dan merupakan doktrin-doktrin yang berasal dari ilahi yang mempunyai nilai kebenaran absolut, mutlak, dan universal. Lalu, kemudian yang terakhir adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah studi legal, formal, dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Itulah poin-poin yang sudah kita bahas. Silahkan teman-teman bisa memahami dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saat sesi presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.